pagi teman-teman Duda TPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Duda TPM berada di Jakarta Utara teman-teman, sekitar Pantai Indah Kapuk teman-teman, PIK 1 ya. Hari ini tanggal 10 Mei 2023, hari Rabu, sekitar pukul setengah 9. Saya baru turun dari Transjakarta rute 1A, Balai Kota Pantai Maju. Nah, untuk saat ini saya tidak sampai ke ujung di Pantai Majunya, namun berhenti di sekitar halte pemberhentian, yaitu Yayasan Buddha Suci. Kita ingin mengekspor satu tempat wisata di sekitar PIK teman-teman ya. Namun bukan PIK 1 dan bukan PIK 2-nya. Ini adalah semacam wisata mangrove teman-teman ya. Kalau tidak salah adalah milik Kementerian Kehutanan, namun dikelola oleh swasta, namanya Taman Wisata Alam Mangrove PIK ya teman-teman ya. Jadi rute yang mengakses ke sini adalah 1A teman-teman ya, Balai Kota Pantai Maju. Nanti kembali lagi untuk ke kotanya adalah menuju ke Balai Kota juga sama. Dari Pantai Maju ada 1A, Pantai Maju Balai Kota. Nah teman-teman, untuk menuju Taman Wisata Alam Mangrove Kapuk PIK, kita berada dari bundaran teman-teman. Ini ada PIK Avenue, kemudian ada Menara Indomaret teman-teman ya, dan Agung Sedayu Group. Nah, kita berada ke samping Yayasan Buddha Suci teman-teman. Kita berjalan kaki dari halte pemberhentian Transjakarta teman-teman ya, menuju ke arah barat utara ya teman-teman ya. Jadi agak berjalan kaki karena kita memang menggunakan transportasi umum, terkecuali mungkin teman-teman membawa kendaraan sendiri, hingga ada parkiran kalau tidak salah di sekitar TWA Mangrove. Nah ini teman-teman, ada Suci Primary School. Kita berjalan ke arah barat. Jadi nama resminya adalah Taman Wisata Alam TWA Mangrove Muara Angke Kapuk teman-teman. Nah, sering tertukar teman-teman. Jadi ada dua tempat yang hampir sama teman-teman. Yang satu dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, namanya Ekoturism Mangrove, yang berada di sebelah timurnya dari TWA ini teman-teman, di sekitar Pluit Selatan teman-teman ya, di sampingnya jalan tol menuju ke bandara. Kalau ini yang kita akan kunjungi adalah TWA Mangrove yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan teman-teman. Namun saat ini di operasionalnya adalah di perusahaan swasta ya, kalau tidak salah ya. Namun milik Kementerian Kehutanan. Jadi ada dua tempat yang berbeda, namun sama-sama wisata mangrove ya teman-teman. Untuk TWA Mangrove ini berdekatan dengan PIK 2 teman-teman. Jadi ada pantai reklamasi yang berada di depan dari TWA Mangrove ini. Nah, saya pernah berkunjung ke TWA Mangrove ini pada saat dimulainya reklamasi teman-teman, sekitar tahun 2013-2014. Jadi sudah ada upaya reklamasi pada saat itu sedang berjalan maksud saya. Jadi sekarang bentuknya adalah, yang sudah terbentuk adalah 2 pulau teman-teman ya. Jadi Pantai Kita dan Pantai Maju. Sementara yang sudah operasional adalah Pantai Maju ya. Di sana ada hunian. Berikut area bisnis teman-teman. Nah, dan yang tersisa untuk umum adalah pantai publiknya di masa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan, yaitu
ada semacam ring road di sekeliling pulau yang digunakan untuk berolahraga teman-teman, yaitu Jalasena, jalan santai dan sepeda. Jadi jalur jalan santai dan sepeda teman-teman ya, yang mengelilingi Pantai Maju. Salah satu yang tersisa untuk publik, hasil dari keputusan politik tentunya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di ujung dari sekitar Yayasan Buddha Suci. Ada Taman Wisata Alam Angke Kapuk teman-teman ya. Jadi, nama resminya adalah TWA Angke Kapuk Jakarta Mangrove Resort. Nah jadi dari jalan ini ke kanan teman-teman ya. Nah, TWA Angke Kapuk ini menjadi perlintasan untuk pendaratan maupun penerbangan karena sudah berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta teman-teman. Nah ini kompleks dari Yayasan Buddha Suci. Kita masih mengarah ke utara, barat utara ya teman-teman. Ada jalur pedestrian yang cukup baik untuk kita lewati di depan atau jalan akses menuju ke TWA Mangrove. Nah ini sudah terlihat teman-teman ya, banyak sekali pohon mangrove di tepi dari jalan akses. Pada saat tahun 2013-2014 lalu saya berkunjung ke tempat ini, tentu saja ada batasan ya teman-teman. Waktu itu pengambilan gambar hanya boleh dilakukan oleh smartphone gitu ya. Sementara untuk kamera profesional seperti DSLR itu ada cas begitu ya, ada pembebanan biaya di pintu masuk ya, selain parkir kendaraan tentunya dan biaya masuknya teman-teman. Jadi hanya kamera-kamera prosumer dan pendokumentasian pribadi seperti melalui ponsel yang diizinkan atau gratis begitu ya. Saya kurang tahu sekarang sudah dihapus atau masih ada ketentuan seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak hanya yang bersifat komersial seperti prewedding atau hal lain, tapi untuk kepentingan pribadi dengan kamera DSLR itu termasuk yang dibebankan biayanya teman-teman ya. Nah ini di sebelah barat dari Yayasan Buddha Suci Indonesia teman-teman. Kita masih berjalan kaki. Nah sudah terlihat ada pintu masuknya teman-teman. Taman Wisata Alam Angke Kapuk Jakarta Utara. Jadi relatif gampang dijangkau teman-teman, terutama menggunakan kendaraan umum ya. Ada Transjakarta yang menghubungkan pusat kota dengan area Jakarta Utara, sudah mendekati ke Jakarta Barat teman-teman. Ini profil di pintu gerbangnya teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah berada di dalam pintu masuk, namun untuk loket pembayaran ada di depan teman-teman ya. Sudah terlihat ya, ada area mangrove teman-teman. Jadi biaya masuknya untuk dewasa adalah Rp30.000 di weekday teman-teman. Sedangkan pada saat weekend adalah Rp35.000. Sedangkan anak-anak weekday Rp15.000 dan pada saat weekend Rp20.000. Nah, di sini ada masjid di depan pintu gerbang ya, Masjid Al-Hikmah. Di atas air terapung ya. Ini area parkir motor teman-teman dan parkir kendaraan lainnya. Sudah cukup bagus. Saya sudah ada perubahan sejak saya terakhir tahun 2013-2014 masuk ke area ini. Nah teman-teman, di area parkir sudah ada front office, loket tiket, dan toilet. Sedangkan sebelah kirinya adalah ke area wisata. Sudah cukup
baik, ada perubahan. Sebelumnya parkirannya belum tertata seperti ini teman-teman, masih terbuka tanpa penutup. Sekarang sudah ada perubahan yang masuk akal, sudah cukup baik ya menurut saya. Kurang lebih 10 tahun lalu saya berkunjung ke sini. Nah, ini saya rasa loketnya teman-teman ya. Jadi untuk fotografi komersial seperti prewedding, pembuatan film, atau ada model di sana, FTP dan segala hal, ada pembebanan biaya teman-teman ya. Teman-teman, saya sudah membeli satu buah tiket masuk teman-teman ya. Jadi tiket masuk di weekday adalah Rp30.000 untuk dewasa dan weekend Rp35.000. Adapun besaran untuk parkir kendaraan yaitu Rp10.000 untuk motor teman-teman dan Rp20.000 untuk kendaraan roda 4 teman-teman. Nah, setelah dari parkiran kita akan explore ke dalam teman-teman. Kita coba lihat dulu mapnya ya teman-teman, seperti apa, ada apa saja. Nah teman-teman, kita posisi di 4. Jadi kita sudah melewati front office dan informasi serta pembelian tiket. Nah, sebenarnya yang menarik adalah tower untuk pengamatan burung. Nah, kita coba lihat di 13 dan 14. Ini menjadi daya tarik tentunya karena kita bisa melihat dari ketinggian. 13 menara pengamat kawasan dan 14 menara pengamat burung. Mana lokasinya? Oh, ternyata ada di ujung teman-teman, 14 ya. Dan 13 menara pengamat kawasan, ada 13 di tengah ya. Ada penginapannya juga teman-teman ya. Ada resto juga. Jadi ada cafe, ada jembatan sunset, ada villa dan ada rumah tenda. Nah, ini teman-teman, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Mangrove Resort. Jadi ada wisata airnya, speedboat, perahu dayung sampan, perahu kano, trip dengan kayak, dan standing up paddleboard. Ada konservasi mangrove dan fotografi, videografi. Nah itu teman-teman yang saya ceritakan tadi, fotografi dan videografi ada tarifnya tersendiri ya teman-teman. Dan ini penginapan serta harga tiket. Satwa yang tersedia ada rusa teman-teman dan aneka burung ya teman-teman, beserta biawak ya. Biawak teman-teman. Ada mangrove house cafe juga serta area untuk duduk-duduk serta jembatan. Oke, kita coba langsung masuk teman-teman.